Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widat Al-Hafiz dari kelas 3F. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode dalam menghitung PPh 21 yang paling umum. Buset. Oke, langsung aja. Yang pertama ada metode gross. Nah, metode gross adalah metode potongan pajak di mana penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terhutang sendiri. Hah? Gimana ini maksudnya? Nah, maksudnya gajinya itu masih belum dipotong untuk pajak. Jadi kita harus membayarkan sendiri pajaknya. Ngitung sendiri, bayar sendiri. Mantep bener. Selanjutnya ada metode gross up. Nah, metode gross up adalah metode potongan pajak di mana perusahaan atau instansi tempat bekerja memberikan tunjangan pajak sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong penerima penghasilan. Lah, maksudnya gimana ini? Nah, metode gross up ini kita nih gajinya, terus kita dapat tunjangan pajak dari perusahaan atau instansi. Nah, ditambahin ke gaji kita. Tunjangan pajaknya itu adalah sebesar apa nih? Sebesar Gunung Uhud, bukan. Ya, sebesar jumlah pajak yang kita dikenai. Oke, langsung aja metode ketiga. Metode net. Nah, net. Nah, oke. Metode net adalah metode potongan pajak di mana perusahaan atau instansi tempat penerima penghasilan bekerja membayarkan pajak pekerja di mana jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang ditanggung pekerja. Nah, maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana mulu? Nah, langsung aja ya. Metode net ini adalah jadi kita pekerja nih, ya. Pajak kita udah dibayar sama perusahaan atau instansi kita bekerja. Enak kan? Enak lah, enak bener. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya. Tapi sebelum itu saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama, tempat atau lainnya. Ini tidak ada unsur kesengajaan ya. Tolong dimaafkan. Oke, lanjut. Budiman adalah seorang pemuda lajang. Hah? Lajang? Wow. Belum menikah yang merantau ke kota Bogor untuk bekerja di sebuah perusahaan yang bernama PT Mawar. Dia ngekos sendiri di Gang Melati. Nah, pada awal bekerja di PT Mawar, dia menjadi seorang buruh harian dengan gaji 3 juta rupiah. Mantap bener. Berapakah PPh yang ditanggung Budi? Nah, emang orang miskin kena pajak? Langsung aja kita sikat dulu. Metode gross. Ya, Budi TK itu sama dengan tidak kawin atau belum menikah. Slash. Nah, 0. 0 itu apa? Tidak ada. Bukan. 0 itu tidak ada tanggungan. Lanjut. Masukin ya gajinya. Gaji dikali 12 bulan atau 1 tahun sama dengan 36 juta rupiah. Oke, lanjut. Ya, metode gross. Penghasilan belum dipotong pajak per bulan dikali 12 bulan dikurang PTKP. Nah, PTKP itu apaan sih? Itu ada bacaannya, baca sendiri. Ya, PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Oke. Kalau nggak salah ya. Ya, lanjut. 36 juta dikurang 54 juta sama dengan 0. Lah, kok 0? Bukannya min? Salah ya. Di dalam metode ini ya, jadi gini, kalau misalkan hasilnya min berarti pajaknya belum kena pajak. Tapi jika di atas 0, nah baru dah kena pajak. Yuk lanjut. Nah, setelah bekerja keras dengan rajin ya, jadi dia pagi-pagi subuh jam 5 berangkat, ya, nyampe jam setengah 6 langsung ngepel segedung, mantap bener.
Ya, akhirnya Budi diangkat menjadi pegawai tetap dengan gaji kotor. Gaji kotor itu gaji yang belum dipotong pajak, asuransi dan lainnya sebesar 5 juta rupiah dengan asuransi yang ditanggung perusahaan. Wah, mantep bener. Berapakah PPh satu yang ditanggung Budi? Langsung aja kita hitung. Ya, dari contoh ini kita dapat asumsikan kita akan menggunakan metode gross. Ya, langsung aja. Budi TK/0 gajinya 5 juta per bulan dikali 12 bulan sama dengan Budi TK/0 60 juta. Nah, langsung aja dihitung. 60 juta dikurang PTKP, PTKP-nya 54 juta sama dengan 6 juta. Nah, PKP-nya 6 juta. Nah, untuk menghitung PPh satu, nah kita klarifikasi dulu nih. 6 juta itu masuk ke PPh satu yang dikali 5% kali 15%, 25% atau 30%. Nah, langsung ya. Rumusnya nih ya. Jika jumlah PKP-nya sama dengan atau di bawah 50 juta, maka PKP atau penghasilan kena pajak dikali 5%. Nah, jika jumlah PKP-nya 50 juta, sampai 250 juta, maka PKP dikali 15%. Nah, jika jumlah PKP-nya 250 juta sampai dengan 500 juta, maka PKP-nya 25 juta. Nah, jika jumlah PKP-nya di atas 500 juta, maka PKP-nya dikali 30%. Buset. Nah, Sultan bener ini mah. Sultan ya. Langsung aja. Lanjut. Kembali lagi kita hitung. Karena PKP-nya 6 juta termasuk dalam klarifikasi di bawah 50 juta atau sama dengan 50 juta, maka dikalikan 5%. Langsung aja dihitung. 5% dikali PKP 5 juta, 5% dikali 6 juta sama dengan berapa nih? Buset. Sama dengan 30 juta, sama dengan 300 ribu lah. 300 ribu per tahun atau 25 ribu per bulan. Ya, setelah itu Budi naik jabatan jadi supervisor, bukan Superman. Ya, langsung aja. Gaji Budi pun naik menjadi 10 juta dengan tanggungan asuransi dan lainnya ditanggung perusahaan, kecuali pajak ditanggung Budi sendiri. Nah, berapakah PPh satu yang ditanggung Budi? Nah, langsung aja. Metode gross. Budi TK/0 10 juta dikali 12 bulan sama dengan 120 juta per tahun. Buset, ya, gaji Budi udah gede nih, udah lumayan ini mah. Udah bisa buat makan bakso ini mah. Ya, langsung aja 120 juta dikurang 54 juta sama dengan 66 juta. Buset. Bisa beli Ninja AI ini mah. Langsung aja dihitung. PPh 21 5%. Nah, jadi sistemnya begini ya. 6 juta itu kita kurangin dulu sampai 50 juta. Nah, baru setelah itu hasil dari masih ada sisa kan, baru dikali lagi ke yang PPh 15% itu. Sama dengan lihat gambar sendiri ya. Coba perhatikan. Nyampe melotot ya. Oke. Udah belum? Udah paham belum? Nah, kalau udah ya, langsung aja dijumlahin. PPh 21 yang harus dibayar Budi adalah 2.500.000 rupiah ditambah 2.400.000 rupiah sama dengan 4.900.000 rupiah per tahun atau 8.033 lah, pokoknya tiga-tiganya nyampe bulan lah pokoknya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita ke metode gross up. Nah, setelah berapa bulan kemudian Budi
dapat tunjangan pajak nih dari perusahaan dengan jumlah sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong. Berapakah PPh 21 yang ditanggung Budi? Nah, ini dia nih metode gross up. Jadi di metode gross up ini si Budi dapat tunjangan pajak. Nah, tapi tunjangan pajaknya nggak langsung dibayar sama perusahaan, tapi dengan cara ditambahkan ke gaji si Budi. Nah, begitu teman-teman. Jadi teman-teman pada paham nggak? Paham. Oke. Lanjut ya. Setelah dihitung-hitung, maka gaji Budi dengan menggunakan metode gross up dengan tunjangan pajak ditambahin oleh perusahaan sebesar gajinya menjadi 10.408.333 sampai bulan ya. Langsung aja dah. Baca dulu, plototin ya. Sampai melotot. Oke. Udah merah, lanjut. Nah, yang terakhir metode net. Nah, untuk metode net ini pajak penghasilan Budi ditanggung perusahaan. Jadi Budi hanya bawa pulang uang bersihnya doang. Mantep bener. Jika semua asuransi dan lainnya sudah dibayarkan oleh perusahaan seperti contoh. Nah, di metode net ini Budi udah tinggal terima duit bersihnya doang dah. Udah nggak usah bayar pajak, bayar asuransi, udah enak, udah tinggal tidur doang. Bawa duit 10 juta. Mantap bener. Ya, langsung aja ya. PPh 21 Budi. Nah, langsung aja. Tuh ya, plototin aja tuh ya. Paham gak tuh ya? Nah, jadi Budi mendapatkan dan membawa pulang gaji 10 juta bersih. Nah, sebenarnya nggak bersih juga sih. Tergantung tangannya ya. Dengan syarat pajak penghasilan sudah ditanggung perusahaan. Enak bener. Enak kan? Enak lah. Oke, lanjut. Ya, video ini hanyalah gambaran singkat tentang metode cara menghitung PPh 21. Mohon maaf jika ada kesamaan tempat, nama, dan juga ilustrasinya. Jika ada kesamaan nama adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.